Ada doa khusus dibacanya tiap hari Jumat. Kalau dibaca dengan baik, insya Allah Allah cukupkan rizkinya, Allah jaga dari perbuatan maksiat, dan diberikan yang paling utama dari kegiatannya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekedar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang senda gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin, Allah yang paling mulia menurunkan rezeki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rezeki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rizki, maka berbahagialah. Setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rizkinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya. Dari rizki itu, Anda dapat berapapun, sedekahkan dari sebagian itu. Dapat berapapun, sedekahkan. Ya paling minimal 2,5% bisa. Walaupun dapat 100.000 bisa, kan? Sedekahkan dulu aja. Demi Allah saya katakan, itu udah rumus di Quran. Tapi Anda yakin kepada Allah. Pernah dengar gak Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai penutup pertemuan kita? Imam Al-Hasan Al-Basri, pernah dengar? Orang soleh semasa dengan Ibnu Sirin. Yang satu ahli fikih, yang satu ahli takwil mimpi. Imam Hasan Al-Basri ini punya asisten. Kemudian juga di hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam bentuk sedekah, ya, itu paling besar pahalanya. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, baik itu makanan, minuman, apa saja kegiatan yang kita lakukan, insya Allah termasuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini, maka semua itu akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, itu yaumal jum'ah. Sedekah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat. Dan makna sedekah adalah semuanya, tidak terkecuali. Apapun yang kita keluarkan, bahkan kita tahu dalam hadis yang lain dikatakan, senyum dengan muslim pun sedekah. Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh, mau panjang mau pendek boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pahala sedekah tidak terputus. Itu sudah sangat masyhur dalam hadis Nabi SAW, apalagi kalau Anda berikan kepada sifatnya yang jariyah, yang berjalan terus kayak fasilitas umum dan seterusnya. Ya, dia berpikir ya, hari Jumat ini hari yang spesial. Hari Jumat hari yang spesial.
keutamaan hari Jumat kita mengetahuinya. Sayyidul ayyam, khairul ayyam, sebaik-baiknya hari. Berkaitan dengan sedekah di hari Jumat ini, Anda berusaha untuk melihat apakah ada dalil khusus untuk sedekah hari Jumat. Ternyata Anda tidak mendapatkannya. Yang ada adalah keumuman fadilah hari Jumat. Ini hari raya umat Islam. Ya, orang-orang yang susah seharusnya kita bantu tuh. Maka di sini Anda akan bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika beliau menguraikan tentang fadilah hari Jumat. Beliau menyebutkan yang ke-25. Jadi ada banyak utama hari Jumat. Beliau sebutkan yang ke-25, anna lis-sadaqati fihi maziyatan 'alaiha fi sa'il ayyam. Sedekah di hari Jumat itu memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sedekah pada hari Jumat itu kalau dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya itu seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ada keutamaan bulan Ramadan dibanding antum sedekah di bulan Ramadan beda dengan antum sedekah di bulan Syawal. Makanya perbanyak antum sedekah. Nabi banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Hari Jumat antum perbanyak lagi sedekah. Lalu beliau menyebutkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, aku melihatnya ketika beliau keluar untuk salat Jumat, beliau keluar dari rumahnya membawa sesuatu dari rumahnya. Ya, ada roti atau makanan, apalah. Kemudian beliau ketika melakukan perjalanan menuju ke masjid, salat Jumat, beliau bagikan ke orang-orang. Sirran, nggak ada yang tahu. Wa sami'tuhu yaqul. Dan aku mendengar beliau mengatakan, idza kana Allah qad amarana, kalau Allah itu menyuruh kita bersedekah ketika mau bermunajat sama Nabi SAW, mau berbicara sama Nabi SAW, mau ngobrol, mau curhat sama Nabi SAW, itu dianjurkan untuk bersedekah. Fasadaqah baina yaday munajatihi ta'ala afdal. Tentunya sedekah ketika kita hendak bermunajat kepada Allah SWT lebih utama dan lebih banyak fadilahnya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Habib di dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Ini kitab yang ditulis oleh salah satu ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan wa yusannu kathratus sadaqah wa fi'lul khair fi yaumiha wa lailatiha. Dan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan berbuat kebajikan pada hari Jumat dan malam Jumatnya. Tadi malam maksudnya, bukan malam Sabtu. Hari Jumat dan malam Jumatnya. Wa yukthiru minas salati ala Rasulillah SAW fi yaumiha wa lailatiha. Hendaklah dia memperbanyak salawat pada yang pertama dia sebutkan memperbanyak sedekah dan berbuat baik pada hari Jumat dan malamnya, dan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, sebagaimana hadisnya jelas kalau yang itu tentang salawat. Memang tentang sedekah Anda tidak mendapatkan hadis khusus, tapi yang ada adalah keutamaan hari Jumat. Sehingga ketika tahu nih hari Jumat hari yang utama, yang kita perbanyak amal soleh di sana. Dan sebenarnya ulama membedakan, mengkhususkan. Jadi bukan mengkhususkan hari Jumat ya, tapi kita terus bersedekah pada hari Jumat ya, kita sedekah lebih banyak lagi. Sebagaimana orang ketika di masa-masa yang baik dia lebih banyak memulai baca Quran. Kita baca Quran sepanjang tahun lah, tapi ketika bulan Ramadan ya, di sini kita lebih banyak lagi membaca Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang berkaitan dengan sedekah Jumat. Itu yang Anda ketahui, yang Anda sudah sampaikan kepada antum. Baik, kita masuk. Ada kebiasaan infak yang harus Bunda biasakan. Infak subuh atau infak di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena infak subuh, sedekah pagi itu mengundang doa dari siapa? Malaikat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara puncak tertinggi bakhil siapa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri, termasuk sama keluarga. Makanya izin ya, para suami, jangan pelit sama istrimu. Sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada apapun. Kata Nabi, banyak istri yang menempati api neraka karena apa? Karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepada suaminya.
sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Tapi kalau ada harta, sedekah dengan harta namanya infak. Bunda, jangan pernah takut dengan sedekah yang dikeluarkan. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bunda tolong catat ini. 6 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi kalau Bunda punya dosa, kemudian Bunda bertobat, dan agar tobat itu semakin menguatkan diri kita, maka kuatkan dengan sedekah. Sedekah. Yang kedua, sedekah itu menolak bala dan musibah. Mohon maaf ya, kalau hari ini kita ditimpa dengan ujian, dengan musibah, tolong dicatat. Mungkin ada sesuatu yang harus kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan. Maka kadang caranya Allah itu, kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, tapi kita nggak keluarkan, maka dengan caranya Allah akan mengeluarkan sendiri. Gimana caranya? Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala, ujungnya keluar lagi. Yang ketiga, mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau Bunda berdoa ingin cepat dikabulkan oleh Allah, salah satu amalannya apa? Sedekah. Makanya mohon maaf kalau ada di antara kita di sini yang sedang punya hajat misalnya. Misal ada pasangan rumah tangga ingin segera dihadirkan momongan, tapi barangkali belum dikasih teruskan doa sama Allah. Bagaimana cara mempercepatnya? Sedekah. Kalau Bunda ya sedang bisnis, sedang usaha, dan ngerasa kok usaha saya itu agak-agak berat begini ya, gimana caranya? Sedekah. Jadi kalau barangkali ada yang lagi sendiri dan ingin dihadirkan pasangan terbaik, gimana cara mempercepat hadirnya? Sedekah. Yang keempat, sedekah itu meringankan sakaratul maut. Ada orang yang ketika sakarat itu ringan, ada tidak? Dan itu buah dari sedekah yang dihadirkan. Tapi ada yang berat, ada nggak? Ada. Ada orang yang wafat itu kayak pamitan. Nanti saya akan wafat. Ketiduran wafat. Sangat ringan. Ternyata yang meringankan sakratul mautnya apa? Sedekah. Sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Senyum, sedekah. Bunda punya waktu, sedekah dengan waktu. Bunda punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Tapi kalau ada harta, sedekah dengan harta, namanya infak. Dan ingat ya, Bunda, rumusnya, kalau Bunda keluarkan sedekah 1, yang balik berapa? 10. Jadi Bunda dilipat gandakan. Dan itu harus jadi kebiasaan buat kita. Terutama catat ya, ada kebiasaan infak yang harus Bunda biasakan. Infak subuh atau infak di pagi hari. Sodako subuh di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena infak subuh, sedekah pagi itu mengundang doa dari siapa? Malaikat. Bunda, kalau malaikat yang ngedoa pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa malaikat doanya? Masya Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun di setiap pagi yang datang kepada seorang hamba kecuali setiap pagi ada 2 malaikat yang menghampiri kita. Jadi ternyata setiap pagi ada malaikat yang menghampiri kita. Apa yang malaikat itu lakukan? Ya Rabb, ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak. Kapan? Di waktu pagi itu. Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Jadi langsung digaransi. Lihat, doanya siapa? Malaikat. Tapi na'udzubillah, ada malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Apa itu mumsik? Siapa itu mumsik? Orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, pokoknya mah pelit, kikir. Apa? Talafa, binasakan dia dengan harta yang dia dapat itu. Maka mohon maaf Bunda, jauh-jauhkan dalam diri kita sikap kikir itu. Bakhil, jauh-jauhkan.
Kenapa ahilman? Karena yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bakhil terhadap diri sendiri. Hati-hati. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara puncak tertinggi bakhil siapa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Gimana contohnya? Dia sakit, gak mau berobat. Dia mampu, tapi dia gak keluarkan. Nah, hati-hati. Padahal harusnya dia keluarkan, tapi karena dia takut habis, takut hilang, ujungnya dia menzolimi diri sendiri. Itu masuknya apa? Pelit terhadap diri sendiri. Termasuk mohon maaf, sama orang lain aja kita nggak boleh pelit, apalagi sama diri sendiri. Termasuk sama keluarga. Makanya izin ya, para suami jangan pelit sama istrimu. Para suami, jika kita punya kemampuan dan kita bisa membahagiakan pasangan kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, maka jangan pelit. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita yang memberikannya. Karena jangan kaget ya, setiap kita itu kadang-kadang itu rizkinya bergantung juga prosesnya dari siapa? Orang di sekitar kita. Maka saat mengeluarkan, jika kita mampu dan kita bisa, ya bahagiakan. Karena kecenderungannya suami yang menyayangi istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Bahkan mohon maaf ya, sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada apapun. 1 dinar yang kita keluarkan untuk memberi kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kita keluarkan untuk kepentingan umum, dengan 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga, maka pahalanya lebih besar 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga daripada apapun. Ini bukan kata Ahilman, ini jelas sabda Nabi SAW. Maka dari sini, ini landasannya. Jangan pelit terhadap keluarga. Termasuk, catat, jika suami tidak boleh pelit dengan nafkah yang dihadirkannya, maka istri pun harus belajar menerima apa yang suaminya berikan. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suami. Sungguh, kata Nabi, banyak istri yang menempati api neraka karena apa? Karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Suami tidak boleh pelit, tapi istri pun tidak boleh mengeluh dengan apa yang suaminya berikan. Dan ingat, tidak boleh juga seorang istri meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Yang kelima, sedekah itu melapangkan alam kubur. Jadi bukan hanya ringan ketika sakaratnya, tapi saat di alam kubur pun diringankan dengan sedekahnya itu. Makanya jangan kaget, di surat Al-Munafiqun ayat 10, ada orang yang telah meninggal minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Allah, seandainya engkau mengakhirkan umurku sebentar saja, engkau mengakhirkan matiku sebentar saja, maka aku akan berjanji fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan apa? Bersedekah dan menjadi orang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang mereka minta sedekah? Bukan yang lain. Ternyata jawabannya, yang meringankan hisab kubur dan melapangkan kubur adalah apa? Sedekah. Dan yang keenam, sedekah itu akan memasukkan ahlinya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi ternyata bunda sayang, kalau kita yang bersedekah, bukan hanya kita yang ketularan kebaikannya, tapi orang di sekitar kita pun akan ketularan kebaikan. Apa yang paling dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur yang telah meninggal apa? Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Makanya bunda boleh bersedekah niat buat orang lain, boleh. Maka jangan takut, yuk bismillah. Dan insya Allah sedekah jadi amalan istimewa yang untuk bisa kita hadirkan.